Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Habibi, tentunya pada channel Darul Mukhlisin. Jadi sudah beberapa lama tidak upload. Saya berusaha malam ini untuk membuat sebuah konten, yaitu terkait dengan peran pemuda terhadap kebangkitan Islam. Ini adalah tema yang dibuat oleh teman-teman dari kajian online session 2. Ini dibuat untuk semacam sharing informasi tentang apa saja peran-peran yang dapat dilakukan oleh para pemuda agar mampu membangkitkan dan mengembangkan Islam. Nah, sebentar lagi kajiannya akan dimulai pada jam 20.30 dan ini sudah jam 20.28, sekitar 2 menit lagi kita akan memulainya. Jadi bagi teman-teman semua, silahkan disimak, silahkan dicerna. Kalau memang nanti terdapat kesalahan-kesalahan, saya minta maaf sebelumnya. Kemudian jangan lupa bagi teman-teman semua untuk tekan tombol subscribe-nya. Mana tahu dengan teman-teman ikut men-subscribe channel ini, kita akan semakin semangat, semakin untuk mengembangkan Islam, untuk mengembangkan ajaran Islam. Nah, tonton juga berbagai video saya yang sudah saya upload, itu berkaitan dengan Islamic Comparative Law dan lain sebagainya. Oke, sebentar lagi kita akan memulai kajiannya ini. Insyaallah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga lancar, dan kepada teman-teman yang dari komunitas Kajol Session 2 ini, silahkan nanti nikmati videonya ini. Di sini sengaja saya buat agar teman-teman dapat melihat saya di sini. Mungkin sebentar lagi ini sudah hampir dimulai. Jadi memang kajian ini terkait dengan peran pemuda terhadap kebangkitan Islam. Sebetulnya kajian ini sudah terlalu banyak dikaji oleh orang lain, telah banyak disampaikan oleh orang lain, baik dari guru-guru kita, dari teman-teman kita, dari berbagai kalangan sudah banyak sekali mengkaji tentang ini. Ini untuk melihat bagaimana pengaruh pemuda sebetulnya. Yang setelah saya mencari referensi berkaitan dengan peran pemuda terhadap kebangkitan Islam, banyak sekali penulis, bahkan saya juga ikut menulis ini tentang peran pemuda. Nanti akan saya share kepada teman-teman melalui blog saya, blog habibimz.blogspot.com. Maka teman-teman bisa mengecek di sana nanti. Dan juga terkait dengan peran pemuda terhadap dakwah, peran pemuda terhadap komunikasi Islam, peran pemuda terhadap pendidikan Islam, peran pemuda terhadap hukum Islam. Banyak sekali kajian-kajian yang telah dilakukan sebetulnya. Nah, kajian-kajian tersebut bagi teman-teman sangat bagus untuk membacanya. Sangat bagus untuk dibaca dan untuk dikembangkan itu. Misalnya buku yang ditulis oleh sebentar, ini kajiannya sudah dimulai. Saya teruskan. Buku yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi, Cinta Pemuda Idaman, itu juga sangat bagus. Silakan teman-teman baca. Baik, kita ini sudah mulai. Teman-teman silakan simak videonya. Saya akan juga upload bagaimana prosesnya kepada teman-teman sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan
Hiftuddin, Hiftuddin, Hizbu, Hiftu nafs, Hiftu aqli, Hiftu nasab, Hiftu umat. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, tema kajian online kita pada malam hari ini adalah peranan pemuda terhadap kebangkitan Islam. Sedangkan pemateri kita pada malam hari ini adalah Al-Ustaz Muhammad Habibi SHI. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita. Baiklah, sebelum kita mulai kajian online kita pada malam hari ini, hendaknya kita membaca oleh kita surah Al-Fatihah agar acara kita pada malam hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Al-Fatihah. InsyaAllah akan ada kesimpulan jawab setelah Ustaz Muhammad Habibi selesai memberikan materi. Baiklah, saya buka kajian online dengan judul peranan pemuda terhadap kebangkitan Islam ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah akan ada sesi tanya jawab setelah Ustaz Muhammad Habibi selesai memberikan materi. Baiklah, saya buka kajian online dengan judul peranan pemuda terhadap kebangkitan Islam ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Muhammad Habibi kami persilakan untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sampai detik ini masih terus memberikan kita rahmat, masih terus memberikan kita nikmat yang luar biasa, sehingga kita masih dapat mengikuti kajian online ini untuk season kedua, dan insyaallah Allah akan memberikan nikmat-nikmat kepada kita untuk session yang selanjutnya. Semoga Allah terus memberkahi kita insyaallah. Selanjutnya selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, yang telah mengajarkan kita berbagai macam hal terkait dengan agama, terkait dengan pemerintahan, terkait dengan sikap akhlakul karimah yang diajarkan kepada para sahabatnya, kemudian tabi'in, tabi'in, dan hingga sampai kepada kita. Maka oleh karenanya tidak patut sekiranya kita tidak selawat. Jadi seharusnya kita memang mesti berselawat kepada Rasulullah SAW untuk mengharapkan syafaat, untuk mengharapkan rahmat dan lain sebagainya.
Bahkan karena Allah sendiri telah menyampaikan agar kita untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kajian ini juga dipenuhi dengan berkah dan limpahan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya terkait dengan komunitas, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus komunitas Tebar Kebaikan ini yang pada malam ini diberi judul Kajul session 2, yaitu kajian online sesi yang kedua. Saya sangat berharap terima kasih. Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman semua, kepada sahabat-sahabat semua. Tentunya ini adalah salah satu bentuk sahabat dalam bentuk kebaikan, salah satu bentuk sahabat dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala demi mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada teman-teman para peserta untuk malam ini, terkhusus kepada saudara saya, sudah menjadi saudara saya sekarang, yaitu Muhammad Saputra, yang sering mendiskusikan hal-hal yang penting terkait dengan ajaran-ajaran agama, dan beliau meminta saya untuk menyampaikan sharing materi ya. Sebetulnya ini tidak terkait dengan narasumber yang terlalu ini. Bahkan tadi juga dipanggil Ustadz, saya bahkan sudah bilang ke Muhammad Saputra, tidak usahlah panggil Ustadz, saya panggil saja biasa teman-teman atau untuk sharing materi. Nah, sekali lagi kepada Muhammad Saputra dan teman-teman semua, saya harap terima kasih. Teman-teman yang saya muliakan, kajian kita ini terkait dengan peran pemuda terhadap kebangkitan Islam. Sebelum itu saya ingin memohon maaf karena di wilayah saya, di wilayah Aceh, ini sedang hujan deras. Mungkin nanti akan sinyalnya kurang bagus, pendengarannya juga mic-nya kurang bagus. Jika memang nanti suaranya kurang bagus karena sinyalnya juga kurang bagus, saya lihat ini, saya mohon maaf sebelumnya. Baik, kita akan segera lanjut ke inti pembahasan karena mungkin kita tidak terlalu panjang ini. Hanya beberapa poin saja yang perlu kita perhatikan sama-sama. Terima kasih. Ini suaranya hujan, agak deras. Mungkin kita akan mencari solusinya nanti kepada teman-teman ini, bagaimana solusi yang tepat. Baik teman-teman semua yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini terkait dengan peranan pemuda terhadap kebangkitan Islam. Setelah saya mencari beberapa literatur, beberapa referensi terkait dengan peran pemuda, ternyata sudah terlalu banyak yang menulis tentang peran pemuda. Baik itu terkait dengan kebangkitan Islam, bahkan ada yang lebih spesifik. Bahkan ada yang lebih spesifik mengkaji tentang pendidikan Islam, kemudian dakwah Islam, kemudian hukum Islam. Nah, semua itu dikaji menurut peranan pemuda. Jadi saya rasa kajian ini kajian yang cukup menarik untuk dibahas, terlebih pada bulan ini, yaitu bulan 10. Kenapa? Karena pada bulan 10 ini adalah bulannya para pemuda kalau istilah saya. Kenapa? Karena ada dua momen yang pada momen ini adalah momen-momen pemuda, yaitu pada hari santri. Nah, santri sudah pasti para pemuda, yaitu pada tanggal 22 Oktober nanti. Nah, akan diadakan hari acara santri. Nah, kemudian yang kedua pada hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28. Nah, ini sebenarnya momen-momen menceritakan tentang pentingnya peranan pemuda terhadap kebangkitan Islam, sangat cocok dibahas pada bulan ini untuk merefleksikan bagaimana para nasionalis kita memberikan kontribusi yang luar biasa sebenarnya kepada para pemuda untuk menyampaikan, untuk membangkitkan Islam dari segi para pemuda.
Nah, kenapa pemuda menjadi bahan yang sangat penting untuk dibicarakan? Paling tidak ada satu argumen yang mengatakan bahwa pemuda itu orang yang kuat. Pemuda adalah sosok yang dikuasai oleh kekuatan, yang didahului oleh kelemahan dan juga diakhiri oleh kelemahan. Artinya seorang pemuda, usia muda tersebut adalah usia yang sangat produktif. Kelemahan yang saya sebutkan tadi yaitu ketika usia kanak-kanak, didahului ketika usia kanak-kanak, dia berusia yang tidak mampu berbuat apapun dengan kehendak dirinya sendiri. Dia harus meminta tolong kepada ibunya lah, kepada orang tuanya lah, kepada saudaranya lah untuk melakukan segala hal. Kemudian beranjaklah pada usia dewasa, usia pemuda. Usia pemuda lah, inilah yang akan kita bahas nanti, apa saja yang harus dilakukan oleh pemuda, khususnya oleh orang muslim seperti kita, untuk membangkitkan Islam itu sendiri. Nah, sebelum menyampaikan lebih jauh terkait dengan tema kita, yaitu peran pemuda terhadap kebangkitan Islam, perlu kita bedah dulu kalimat peran pemuda, kemudian kebangkitan Islam. Ini ada dua tema, dua judul yang sangat menarik, yang oleh pembuatnya ini luar biasa, ini sempat membuat peranan pemuda terhadap kebangkitan Islam. Jadi peran itu kalau dari segi bahasa adalah pelaku, ya, pelaku, pemain. Nah, bisa dikatakan peran pemuda ini adalah pemuda, kontribusi yang dilakukan oleh pemuda terhadap hal apapun. Nah, itu jika dijelaskan secara harfiahnya, yaitu peran pemuda. Kemudian kebangkitan Islam. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dengan konsep yang luar biasa. Kebangkitan Islam ini bisa dibawa sebetulnya dengan ke arah negatif, tapi tidak masalah, kita tidak membawa kepada arah negatif, tapi kita akan menjelaskan secara lebih komprehensif terkait dengan kebangkitan Islam. Oke, berarti kata pertama kita akan membahas tentang pemuda. Pemuda itu memang tidak berasal dari bahasa Indonesia, jadi jika kita kaitkan dengan dalam bahasa Arab, itu ada dua konsep pemuda. Secara umum, konsep pemuda itu adalah orang-orang yang telah berusia 15 tahun atau telah baligh, baik itu dengan tanda-tanda alamiah maupun ilmiah, hingga berusia 40 tahun. Artinya kurun waktu yang dianggap pemuda yaitu dari umur 15 tahun hingga mencapai 40 tahun. Nah, batasan tersebut kita lihat dari beberapa fenomena yang terjadi. Misalnya dalam Islam, dewasa itu dianggap ketika telah baligh. Untuk bagi laki-laki ya 15 tahun biasanya kalau wilayah kita. Kemudian dengan tanda-tanda lainnya. Kemudian usia batasan muda itu sampai umur 40 tahun, karena setelah umur 40 tahun ini para orang-orang kita umat muslim sudah memiliki masa kebijaksanaan. Hal inilah mungkin secara fenomena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu karena kematangan jiwanya di usia yang ke-40 tahun. Kalimat muda dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan syabab, ada yang disebut dengan fata. Misalnya kalimat fata itu terdapat dalam surah Al-Anbiya ketika menjelaskan tentang Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala, itu di sana disebutkan kalimat fata. Kemudian selanjutnya kalimat fata juga ditujukan kepada orang pemuda-pemuda dalam gua, atau yang bisa kita dengar Ashabul Kahfi. Nah, itu disebut dengan fata.
Kemudian contoh lainnya dalam surat Yusuf itu juga disebut dengan pemuda dengan kalimat fata. Kemudian istilah lain juga ada dalam bahasa Arab disebut dengan syabab. Ini terlihat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai kaum pemuda. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan secara sederhana dari artian harfiah, syabab itu artinya pemuda yang belum menikah. Nah, pemuda yang belum menikah, sedangkan fata pemuda dalam artian umur secara lebih umum, yaitu dari umur 15 tahun hingga umur 40 tahun. Nah, kajian ini menjadi penting setelah kita melihat keadaan fenomena di sekeliling kita, baik itu di wilayah saya, yaitu Aceh, maupun di wilayah teman-teman semua, baik itu di Riau maupun di Padang ataupun di Sumatera Utara ataupun di tempat-tempat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Itu melihat fenomena yang kurang menyenangkan di wilayah kalangan muslim. Artinya ada hal-hal yang tidak terpuji lah dalam kaitannya dengan kedudukan pemuda, sehingga kajian ini menjadi penting untuk mengetahui sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemuda sekarang di Indonesia agar Islam itu dapat bangkit, agar Islam itu dapat berkembang. Apakah hanya dengan duduk santai saja? Apakah hanya dengan main game saja? Apakah dengan nonton video-video tertentu saja sehingga membuat Islam itu bangkit? Nah, inilah yang akan kita bahas nantinya, tentang apa saja peranan kita para pemuda agar Islam itu dapat bangkit. Nah, teman-teman semua, bangkitnya Islam di sini perlu dijelaskan lebih luas. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap Islam yang paling baik, kemudian setelahnya satu abad setelahnya, kemudian satu abad setelahnya. Kenapa pada masa tersebut Rasulullah menyampaikan bahwa masa yang terbaik? Setelah melakukan beberapa kajian, bangkitnya Islam, bangkitnya ini dalam artian berubah dari satu sisi menjadi posisi yang lebih tinggi, itu namanya bangkit. Kemudian ada tahap selanjutnya yang lebih penting. Mungkin kondisi kita di Indonesia sekarang ini, khususnya Aceh, saya menyampaikan berkaitan dengan Aceh. Islam itu sedang pada proses berkembang, tidak cuma bangkit. Artinya memang sudah pada tahapan bangkit, tapi perlu dipertahankan kebangkitannya itu. Islam itu sudah sangat lama di Indonesia. Oleh karenanya kita perlu membangkitkan Islam. Nah, sebelum kita melihat bagaimana cara membangkitkan Islam tersebut, kita perlu mengetahui dulu karakteristik bangkitnya Islam itu seperti apa. Ciri-ciri Islam jika sudah bangkit itu seperti apa. Saya menemukan 5 hal baru dianggap Islam itu sudah bangkit apabila terpelihara 5 hal ini. 5 hal yang pokok ini apabila telah terpelihara, insya Allah yang dinamakan Islamnya sudah bangkit, berarti itu. Berarti agama Islam dianggap bangkit apabila telah memenuhi 5 hal pokok ini. Yang pertama itu terpelihara agama atau hifdzuddin artinya. Nah, Islam baru betul-betul dianggap bangkit apabila agamanya terpenuhi. Yang mana agama? Agama itu rukun Islam, rukun iman. Nah, semuanya itu telah jelas, telah sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan penjelasan para ulama. Nah, apabila agama yang dimaksud ini telah sesuai, maka salah satu unsur bangkitnya Islam itu telah ada. Misal, dalam suatu daerah, salatnya telah aman, tidak ada pelarangan untuk salat, tidak ada
hukuman bagi orang-orang yang salat, maka itu dianggap Islam sudah bangkit di sana, sudah berkembang di sana, sudah tidak bermasalah. Nah, dan itu terjadi di wilayah kita, di wilayah Islam yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa taala, Islam di Indonesia itu pada indikator ini telah masuk. Artinya pelaksanaan salat, pelaksanaan bahkan ajaran itu, eksisnya ajaran Islam di Indonesia telah ada dalam bentuk salat, dalam bentuk dakwah, dalam bentuk pengkajian. Tidak ada larangan untuk salat, tidak ada larangan untuk mengaji, tidak ada larangan untuk hal-hal yang berbau Islam. Nah, sedangkan di wilayah lain, misalnya contoh di tempat Myanmar, di Thailand, kita lihat bagaimana kondisi kaum muslim di sana. Kita lihat kemudian kondisi masyarakat Islam di Pakistan, kemudian di Afghanistan, di Palestina, di Cina. Bagaimana kondisi masyarakatnya di sana? Setelah kita lihat, ternyata mereka salat saja susah, apalagi melakukan kajian. Nah, artinya ketika hal ini sudah ada, ketika agama sudah terjaga pada suatu wilayah, maka wilayah tersebut dianggap telah bangkit dan telah berkembang. Nah, terpeliharanya agama ini juga sangat penting. Itu yang pertama. Oke, selanjutnya berkaitan dengan yang kedua, yaitu hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa. Jadi penjagaan jiwa ini dianggap telah bangkit Islamnya apabila jiwa, baik itu non muslim maupun muslim khususnya, bila terjaga. Hal ini terlihat dari banyak sabda Rasulullah yang memerintahkan kita agar menjaga jiwa. Misalnya jangan pergi ke suatu tempat apabila tempat tersebut diketahui banyak harimaunya, maka tempat-tempat tersebut harus dijauhi. Nah, dalam artian ini kita dituntut untuk menjaga akal. Nah, bangkitnya Islam itu harus terbentuk atau harus nampak dari terpeliharanya jiwa. Harus terpeliharanya jiwa manusia dalam kehidupan pemerintahan itu. Misalnya kita di Indonesia, apakah di Indonesia jiwa orang-orang muslim itu terjaga? Nah, jika memang jiwa orang-orang muslim itu terjaga dengan penjagaan yang kuat, artinya tidak semena-mena orang muslim dimusnahkan, orang muslim dibakar, orang muslim dibunuh seperti di Uighur dan Myanmar, maka kita dianggap telah bangkit Islamnya. Indikator yang kedua ini telah ada. Nah, oleh karenanya kita dianggap untuk unsur yang kedua ini telah sempurna, telah bangkit artinya. Nah, Islam telah bangkit dengan penjagaan jiwa yang baik. Kemudian yang ketiga, indikator yang membuktikan bahwa Islam itu bangkit atau tidak adalah pemeliharaan akal, atau dalam bahasa agamanya, bahasa fikihnya disebut dengan hifdzul aqlu. Nah, hifdzul aqli ini artinya terpelihara akal. Artinya tidak ada hal-hal yang dapat merusak akal. Apa contoh hal-hal yang dapat merusak akal? Hal-hal yang dapat merusak akal misalnya sebagaimana telah tersebut dalam kitab-kitab para ulama, bahwa minum khamar, minum minuman keras, whisky, sake, dan lain-lain sebagainya itu merusak akal. Nah, ketika merusak akal dan kita tidak dijauhi oleh aturan agama, maka dianggap Islam di situ belum bangkit. Misalnya di Indonesia, apakah di Indonesia sudah melarang khamar? Apakah di Indonesia telah melarang minuman keras? Nah, jika di Indonesia telah melarang minuman keras, maka dianggap di Indonesia telah bangkit. Namun, apabila di Indonesia pengharaman khamar ini tidak ada, artinya tidak ini, maka salah satu indikator ini tidak ada. Nah, sedangkan maaf sebelumnya saya sebagai contoh saya berikan di Aceh. Di Aceh telah melarang bentuk apapun yang berkaitan dengan jenis minuman yang memabukkan. Artinya ada upaya dari pemerintah untuk mencoba
memperbaiki akal manusia. Kenapa? Karena menjaga akal merupakan poin penting atas bangkitnya Islam. Islam baru dianggap bangkit apabila akal telah terjaga. Bagaimana jaganya? Ya dengan menjauhi yang seperti yang saya sebutkan tadi dan mendekati ilmu pengetahuan, baik itu sekarang yang mudah melalui media online, mendengar ceramah, mendengar kajian dan lain sebagainya yang dengan itu kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini juga tidak terkait dengan ilmu pengetahuan agama saja. Banyak ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu kita dianggap berkembang. Misalnya sekarang sudah ada web ataupun sudah ada aplikasi yang berkaitan dengan Islam, kitab-kitab, tafsiran Al-Quran yang sudah ada dalam bentuk aplikasi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk Islam juga mengikuti zaman dan berkembang. Nah, apabila indikator yang 1, 2, dan 3 ini tidak terpenuhi, maka saya rasa bangkitnya Islam itu bisa jadi merupakan hal yang nisbi, yang tidak ada. Nah, kita berusaha sebagai pemuda untuk mencoba yang 3 hal ini. Nanti akan ada 2 hal lagi. Yang keempat berkaitan dengan penjagaan harta. Saya ulangi, penjagaan nasab. Nah, ini paling penting walaupun poinnya nomor 4, yaitu hifzun nafs. Hifzun nafs. Jadi menjaga nasab ini, menjaga keturunan juga merupakan ciri-ciri dari bangkitnya Islam. Artinya Islam sangat menjaga teraturnya nasab-nasab. Yang membuat nasab tidak teratur adalah pergaulan bebas. Itu bahasa ini. Pergaulan bebas ini menyebabkan agama Islam menjadi hancur. Itulah efek yang luar biasa yang harus dijauhi oleh sebuah negara agar negaranya itu tidak dipenuhi oleh nasab-nasab yang tidak jelas. Saya tidak perlu menjelaskan lebih rinci berkaitan ini karena mungkin teman-teman juga lebih paham apa maksud menjaga nasab ini. Nah, pergaulan bebas ini harus dijauhi. Apa tujuannya? Untuk membangkitkan Islam menjadi lebih baik, khususnya di Indonesia. Sekarang teman-teman lihat di wilayah teman-teman sendiri, apakah penjagaan nasab ini sudah berjalan atau tidak? Jika memang nasab sudah terjaga, suatu wilayah nasabnya terjaga, insya Allah Islam akan bangkit di sana. Nah, bagaimana caranya? Pemerintah mesti sebetulnya membuat larangan-larangan terhadap hal-hal yang membuat nasab ini menjadi amburadul harus dihentikan. Misalnya harus ada ketentuan khusus tentang pelarangan zina dan juga wilayah-wilayahnya juga harus mematuhi tentang itu. Nah, kalau memang hal itu sudah terpenuhi, insya Allah Islam dianggap telah bangkit. Yang terakhir yaitu yang kelima, penjagaan harta, hifdzul mal. Nah, dalam Islam harta juga sangat penting untuk dibicarakan. Bahkan masalah harta ini merupakan salah satu ibadah mahdhah, yaitu berkaitan dengan zakat. Zakat ini adalah ibadah harta. Nah, zakat merupakan ibadah harta yang dengan ibadah itu kita dianggap membersihkan jiwa-jiwa kita. Nah, alhamdulillah di tempat kita masalah zakat ini sudah ada aturan khusus tentang zakat sehingga kita bisa memberikan definisi bahwa harta di tempat kita sudah lumayan aman. Namun berkaitan dengan pencurian, berkaitan dengan lain-lain, nah ini juga perlu diperhatikan. Apakah pada wilayah kita itu bidang pencurian ini masih banyak? Misalnya korupsi. Nah, di wilayah kita masalah korupsi juga sangat banyak. Kenapa? Mungkin aturannya juga tidak terlalu memadai untuk menghukum itu. Nah, apabila masalah harta tidak terjaga dengan baik, maka Islam di tempat itu dianggap belum bangkit. Nah, silakan teman-teman nanti melihat wilayahnya apakah sudah sesuai dengan indikator ini. Saya ulangi, ada 5 indikator
yang menjadikan sebuah negara itu sebuah negara Islam bangkit atau tidak, ataupun ajaran Islam bangkit atau tidak, apabila terpenuhi 5 indikator. Yang pertama, menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga nasab, yang kelima menjaga harta. Yang kelima menjaga harta dia. Nah, berikutnya kita lanjut ke materi inti, yaitu peran pemuda agar apa yang indikator yang sudah saya sampaikan tadi dapat terwujud. Nah, ini adalah materi yang terakhir mungkin ya. Mungkin ini adalah penyampaian materi yang terakhir. Oke, yang terkait dengan peran pemuda. Apa saja yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemuda? Apakah pemuda memiliki peran yang signifikan terhadap berkembangnya ajaran Islam atau tidak? Kita dapat melihat misalnya dalam kajian-kajian terdahulu, yaitu kajian klasik yang terdapat dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, bahwa ternyata pemuda adalah aset yang sangat penting untuk sebuah bangsa dan negara. Bahkan Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan bahwa, ini bisa dibaca nanti buku Yusuf Al-Qaradawi tentang generasi idaman. Beliau menyampaikan bahwa apabila sebuah negara ingin melihat masa depan, maka lihatlah pemudanya. Artinya apa? Jika Indonesia ingin melihat bagaimana Indonesia 20 tahun ke depan, maka lihatlah kita yang sekarang. Bagaimana kondisi kita sekarang? Nah, ini dianggap penting karena pemuda itu dapat merepresentasikan, artinya dapat melihat bagaimana kondisi masa depan dengan melihat kondisi pemuda. Jika pemudanya main gaple, jika pemudanya minum khamar, jika pemudanya tidak salat, jika pemudanya berzina, jika pemudanya mencuri, silakan Anda perhatikan bagaimana kondisi Islam nanti di sini. Bagaimana kondisi Islam, apakah bangkit atau tidak? Nah, kita perlu melihat bagaimana sebetulnya peran pemuda dari sejak masa Nabi sampai dengan sekarang ini. Saya di sini mencatat beberapa pemuda yang dianggap paling hebat. Misalnya Ali ibnu Abi Thalib. Nah, kenapa beliau dianggap? Karena beliau merupakan salah satu pemuda yang paling awal masuk Islam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda tentang berbuat baiklah kepada para pemuda, karena para pemuda lah yang pertama kali menerima Islam. Jadi siapa saja pemuda-pemuda yang memiliki peranan yang sangat penting pada masa Rasulullah. Yang pertama Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini pemuda yang pada usia 18 tahun. Nah, usia 18 tahun. Sedangkan kita sekarang berapa usia? Beliau pada usia 18 tahun telah menjadi pemimpin pasukan. Yang dipimpinnya bukan orang biasa. Yang dipimpinnya itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar, dan berbagai pasukan lain yang untuk menghadapi dari kelompok-kelompok besar. Nah, ini adalah Usamah bin Zaid. Kemudian ada Zaid bin Sabit. Nah, ini lebih luar biasa beliau ini. Beliau adalah pemuda yang bahkan sangat muda sebetulnya. Berusia 13 tahun yang bertugas untuk mencatat wahyu. Nah, Zaid bin Sabit ini bertugas untuk mencatat wahyu di usia yang sangat muda. Nah, walaupun beliau Zaid yang ingin berperang di jalan Allah pada saat itu, Rasulullah melarang karena kemampuan Zaid dalam menulis, dalam memahami bahasa itu sangat cepat, sehingga Rasulullah menjadikan Zaid ini sebagai sekretaris khusus untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran. Kemudian contoh lainnya Mu'adz bin Amru. Nah, pada usia 13 tahun juga beliau yang
ikut berperang, dan bahkan beliau yang membunuh Abu Jahal, jenderal kaum musyrikin. Ini banyak sekali sebetulnya contoh-contoh yang usia mudanya berada di jalan Islam. Contohnya yang lain, misalnya pada yang abad 2 abad ataupun beberapa abad yang lalu, yaitu penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Berapa usianya? Usianya 22 tahun. Usia yang sangat muda untuk menaklukkan Konstantinopel. Kemudian ada Abdurrahman An-Nasir pada usia 20 tahun. Beliau menjadikan Andalusia menjadi puncak kejayaan Islam di sana. Banyak sekali contoh-contoh para pemuda dalam kebangkitan Islam. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pemuda di masa kita. Sebagai contoh pemuda yang positif, mungkin boleh saya kutip pemain bola terkenal sekarang, yaitu Muhammad Salah. Nah, beliau juga sangat berperan dalam menjauhi Islamofobia di Barat, sehingga dengan datangnya banyak sekali orang-orang yang dulunya benci Islam menjadi cinta Islam. Dengan karena Allah anugerahkan Islam pada Muhammad Salah dan kemampuan dia dalam bermain bola, maka banyak sekali orang-orang Muslim, banyak sekali orang-orang Barat yang kemudian menjadi mu'alaf. Contohnya seperti Ben Burke, yang masuk Islam setelah melihat Muhammad Salah itu turun dari mobil hanya ingin berfoto kepada fannya. Ini merupakan ciri-ciri akhlakul karimah seorang Muslim. Artinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bukan melenceng, tapi ingin menyampaikan bahwa tebarkanlah kebaikan dalam setiap kondisi. Baik Anda sebagai pemain bola, baik Anda sebagai petinju seperti Khabib, baik Anda sebagai pemain bola, baik Anda apapun itu. Tebarkan kebaikan, insya Allah Anda akan memiliki peran. Maka pemuda memiliki peran untuk kebangkitan Islam. Nah, berikutnya hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, setelah melihat bahwa memang pemuda memiliki peran yang signifikan terhadap bangkitnya Islam, maka saya perlu menyampaikan 4 poin. 4 hal yang dengan 4 hal itu saya berharap kita dapat mengamalkannya dan dapat menjadikan Islam menjadi lebih berkembang. Saya mendapatkan 4 hal ini dari guru saya, Abuya Profesor Muhsin Umar dari Aceh. Beliau direktur Pasca sekarang. Beliau menyampaikan kepada kami yang saat itu mengikuti kajian beliau, ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh pemuda agar Islam bangkit di Indonesia. Beliau menyampaikan saat itu di Aceh. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan agar Islam bangkit di Aceh. Maka ini tentunya juga perlu diperhatikan oleh teman-teman yang ada di Indonesia, di wilayah lain. Perhatikan 4 hal ini supaya insya Allah kita menjadi orang-orang yang memiliki peranan penting untuk bangkitnya Islam di Indonesia. Yang pertama, itqanul imaniyah. Artinya memperteguh keimanan. Keimanan yang dimaksud adalah keimanan yang berbasis. Kita harus sesuai dengan akidah yang benar, harus sesuai dengan komitmen keimanan yang tepat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh para ulama. Maka keimanan tersebut harus tertancap dengan benar di dalam jiwa kita. Nah, iman-iman ini harus memiliki dasar yang jelas. Kenapa? Karena keimanan tersebut akan menjadikan kita kuat dan tidak pernah merasa takut terhadap apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya apabila iman kita telah mantap, maka insya Allah kita tidak akan merasa takut terhadap apapun lagi, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tadabburul
astaqbaliyah. Nah, ini artinya optimis. Optimis memandang ke depan dengan percaya diri. Ini juga merupakan hal yang penting. Sebagai pemuda kita harus memiliki masa depan yang jelas, masa depan yang tepat. Baik itu dalam bidang agama, tentunya dalam bidang duniawi yang juga insyaallah dimanfaatkan agar bisa bermanfaat kepada ukhrawi. Dan itu sangat penting bagi teman-teman semua. Mungkin di sini ada yang ahli IT, manfaatkan kemampuan ahli IT tersebut untuk mencapai cita-cita, khususnya cita-cita di akhirat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahsinul as-sana'iyah, berusaha dan bekerja dengan dinamis. Artinya kita dituntut untuk berusaha, bekerja, belajar dan lain sebagainya. Nah, dengan itu semua kita berharap memiliki kemampuan bekerja yang baik sesuai dengan tuntunan-tuntunan ajaran Islam. Yang keempat, doa takhlisiyah. Nah, kita ini yang paling penting, yaitu berdoa kepada Allah, berdoa agar kita selalu mendapatkan keberkahan, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu 4 hal yang perlu diperhatikan agar pemuda yang memiliki banyak sekali peranan penting dapat berkembang dan dapat membangkitkan Islam secara lebih baik ke depannya. Insyaallah mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, ini sudah hampir selesai. Nanti kita akan menunggu bagaimana tanggapan dari moderator. Kalau memang ada hal-hal atau pertanyaan yang perlu disampaikan, akan nanti ditanyakan pada teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin kita akan menunggu terlebih dahulu mereka mendengarkan, karena ini via via WA. Nah, ini sudah saya sampaikan beberapa materi terkait dengan peran pemuda, dan alhamdulillah yang seperti yang sudah dilihat tadi, semoga kajian ini bermanfaat tentunya. Oke, terakhir saya meminta kepada teman-teman, silahkan kalau memang video ini bermanfaat silahkan di-share. Kalau memang ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau memang ada kekurangan silahkan boleh sampaikan di kolom komentar, boleh sampaikan di email, terserah teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.